Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Siono, masih di channel Siono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat dari jasmani, jasmani, dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Yang baru bergabung silahkan Anda, kalau belum subscribe silahkan subscribe. Anda boleh lihat video saya yang dulu-dulu, dan ini lebih penting, Anda tonton dulu part 1 sampai 3, yaitu mengenai cuek. Nah, kalau Anda sudah paham tentang part 1, bisa melakukan part 1, part 2, part 3. Nah, nanti Anda untuk cuek yang selanjutnya itu part 4, part 5 dan sebagainya, nanti akan lebih mudah. Begitu. Ingat, saya tidak akan menjerumuskan Anda. Karena apa? Saya ini ya mengalami sakit ini itu lama. Ya, kenapa saya lama mengalami sakit ini dan tidak sembuh-sembuh? Karena yaitu belum bisa cuek, dan yang lebih lagi belum bisa sadar saya. Gitu. Karena untuk ikhlas, kita harus sadar dulu baru ikhlas. Gitu. Ya, karena sadar itu adalah laku kita. Sadar itu laku, ikhlas itu tujuan. Gitu. Ya, saya ini sudah belajar lama, jadi jangan ragukan saya. Apa yang saya ucapkan insya Allah akan bermanfaat untuk Anda semua. Begitu. Dan saya tidak akan menjerumuskan Anda dengan teori-teori yang mungkin nggak masuk akal. Teori saya itu masuk akal, karena teori ini sudah saya praktekkan dalam diri saya, dan sudah banyak yang sembuh dengan yaitu apa? Cuek. Nah, cuek ini adalah obat yang paling mujarab juga, ya, selain obat-obat yang lain, gitu. Karena dengan kita cuek, nanti sensasi itu akan terlupakan dan akhirnya hilang tanpa Anda sadari. Ini yang perlu Anda pahami, ya, gitu. Nah, sekarang untuk Anda bisa cuek di part 4 nanti, part 4, 5 dan sebagainya. Nah, ini Anda harus timbul sebuah kesadaran, ya. Sadar apa saja itu? Nah, yang pertama adalah sadar bahwa proses sakit yang Anda alami itu prosesnya itu panjang, puluhan tahun, ya. Saya bisa ngomong begini karena ya saya dulu itu sebenarnya sudah merasakan gejala-gejala yang dikatakan psikosomatik, sudah, tetapi ya saya tidak memperhatikan itu karena kurang edukasi. Saya mengajukan itu. Nah, sebenarnya prosesnya ini puluhan tahun, ya, prosesnya puluhan tahun. Nah, proses sakit anxiety psikosomatik itu bisa berasal dari pola pikir kita, pola pikir, sikap kita, sifat kita. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Boleh Anda misalnya teori saja, masa sikap bisa menimbulkan psikosomatik? Iya. Ayo, kebanyakan yang menderita psikosomatik sifatnya pasti seperti saya, ya. Sudah ada di video saya, judulnya kenapa saya kena psikosomatik, gitu. Nanti Anda lihat, silakan, judulnya sudah jelas di thumbnail, gitu, ya. Sadari proses sakit ini itu lama, ya, puluhan tahun, bertahun-tahun, akhirnya mengumpul, mengendap, di mana pikiran-pikiran kita yang dulu, sifat-sifat yang kita dulu, pemikiran kita yang selalu was-was dan sebagainya, itu ditampung pikiran bawah sadar dan sudah tidak muat lagi. Akhirnya menitipkan ke raga kita, ke organ-organ kita. Begitu, ya. Itu yang perlu Anda sadari. Ingat, sadar itu adalah laku kita, ikhlas adalah tujuan. Oke, ya. Terus yang kedua, sadar bahwa gejala dan sensasi dari sakit ini ya begini, ya. Anda mau apa? Mau menghindari? Tidak bisa. Sakit itu hanya bisa Anda cegah, ya. Tidak bisa Anda hindari. Tidak bisa Anda hindari. Kalau sudah mendapat sakit, ya kita hadapi, termasuk gejalanya dan sensasinya kita hadapi. Begitu. Itu karena apa? Ya sudah. Itu sudah, misalkan ya sudah ujian dari Tuhan. Nah, diberi sakit, hadapi. Nah, menjadilah lebih baik
dari yang sebelumnya. Begitu, ya. Itu. Jadi kenapa saya dulu sembuhnya lama, yaitu belum ada kesadaran, belum ada edukasi, belum bisa cuek, dan sebagainya. Gitu. Ya, misalnya Anda alami asam lambung ini. Ketahuilah asam lambung sensasinya yang begitu, gejalanya yang begitu. Masih mending menimbulkan gejala. Coba kalau tidak ada gejala di raga Anda pasti nggak tahu kalau mengalami sakit ini. Ya, Anda mau BL aja, BAB, pasti menunjukkan gejala perut mulus atau bagaimana, begitu. Ya atau tidak, akhirnya Anda BAB. Coba kalau Anda BAB tidak menimbulkan gejala, tiba-tiba langsung BAB aja, malu kan Anda, gitu. Sama dengan buang air kecil. Anda ingin buang air kecil tapi nggak menimbulkan gejala ini. Nggak ada rasa ingin kencing, tetapi kencing itu keluar sendiri. Nah, malu nggak Anda? Malu kan? Nah, itu. Jadi sadari bahwa Anda harus menyadari bahwa gejalanya ya begitu, sensasinya yang begitu. Anda harus bersyukur masih menimbulkan gejala di raga, begitu ya. Itu singkat, padat, jelas. Itulah perlunya, yaitu sebuah karena saya menjadikan sakit saya sebagai yaitu guru saya. Pengalaman saya jadikan guru saya. Sebelum saya berguru sama orang lain, saya harus berguru dengan diri saya sendiri. Saya harus berguru dengan sakit yang saya alami. Karena apa? Sensasi ini, ya, itu yang merasakan Anda, yang tahu itu Anda. Orang yang nggak pernah sakit ini nggak bakal memahami akan sensasi yang Anda alami, begitu. Kecuali seorang yang sudah mengalami itu. Dokter, dia paham, ya, akan sensasi yang Anda rasakan, tetapi dia nggak pernah merasakan. Bukan berarti saya melarang Anda konsul ke dokter, tidak. Dokter itu juga harus Anda kunjungi. Itu karena apa? Dokter itu melakukan penelitian secara ilmiah terhadap sakit itu, psikosomatik, ya, anxiety, asam lambung, gitu ya. Nah, itu jadi pelajari diri Anda, sensasi yang memahami itu diri Anda, yang tahu kemampuan Anda, ya Anda sendiri. Saya ini ya, dari membuat channel ini, stamina saya belum bisa pulih 100%, tetapi saya enjoy saja. Saya kemarin, saya coba lari, ya, saya paksa, saya coba lari, ya kuat lari. Tapi setelah lari itu ya masih ada rasa trauma, wah nanti kalau saya begini, padahal tidak, begitu. Tapi trauma itu masih ada. Itulah mental saya belum terbentuk dengan sempurna, begitu, karena masih meninggalkan trauma, begitu ya. Saya harus jujur sama Anda, saya nggak mau bermuluk-muluk, ya. Hanya karena ingin mendapat viewer yang banyak, subscriber yang banyak, saya harus menipu Anda. Enggak, saya nggak tipu orang begitu ya. Karena orang yang sudah sembuh dari psikosomatik, insya Allah akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, sadar bahwa proses itu menjadi lebih utama untuk mencapai hasil. Nah, ini semua itu butuh proses. Ya, Anda makan nasi, Anda nggak tahu prosesnya gimana bisa jadi nasi, iya nggak? Tahu nggak prosesnya? Nah, kalau Anda tahu, ya harusnya bersyukur. Padi itu, petani menanam padi itu harus pertama membajak sawah, terus menanamnya, ada gulma dibersihkan, dipupuk, terus diapa dan sebagainya, akhirnya panen, ya. Digiling padi itu untuk dijemur dulu, setelah itu digiling menjadi beras, dimasak menjadi nasi, Anda makan. Nah, proses nasi yang Anda makan itu butuh proses yang panjang, gitu. Makanya di sini proses itu menjadi lebih utama untuk mencapai hasilnya. Nanti kalau Anda sudah sadar itu, maka akan timbul rasa ikhlas, sabar. Kalau proses ini lebih utama untuk mencapai hasil, gitu ya, tetap semangat. Terus yang keempat, lakukan sadar nafas. Lihat video saya sadar nafas, gitu. Lakukan istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Untuk yang non-muslim, istighfar, zikir Anda sesuaikan dengan agama Anda masing-masing. Kalau meditasi, relaksasi, semua agama bisa melakukannya. Anda nggak perlu takut meditasi sesat.
meditasi ini apa. Ya, tujuan kita meditasi itu apa? Begitu. Yang penting itu tujuan kita, niat kita. Ya, kita nggak menduakan Tuhan, gitu. Tarik nafas. Ini untuk apa? Wujud rasa syukur Anda sampai saat ini masih bisa bernafas. Begitu. Lakukan juga 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga. Olahraga lebih penting juga, ya, karena Anda itu banyak gerak, sedikit berpikir. Itu ya. Banyak gerak, sedikit berpikir. Itu. Ya, enak sekali Pak Yono ngomong. Ya, gimana ya? Ya begitulah, kok keting aku. Itu ya. Tenang, santai saja bahwa apa yang Anda alami itu nanti kalau Anda sudah bisa sadar, sudah bisa cuek, ya, itu hilang kok dengan sendirinya tanpa Anda sadari. Apalagi Anda menikmati prosesnya. Karena apa? Proses itu menjadi lebih utama daripada Anda mencapai hasilnya. Begitu. Prosesnya lama dan utama untuk menggapai hasilnya. Gitu. Ingat semboyan kita bersama. Kalau Anda setuju dengan semboyan saya, ya, apa itu? Rasakan apa yang Anda pikirkan, jangan memikirkan apa yang Anda rasakan. Top Marco Top, tetap semangat, ayo bangkit. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Trisakti Yono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.